Saya Yohanes Jurminus Roma dengan NIM 2025610003 dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Agroteknologi. Kali ini saya akan membahas tentang kadar air tanah. Kadar air tanah adalah jumlah air yang terkandung dalam tanah, yang sangat penting untuk sifat fisik dan kimia tanah, serta pertumbuhan tanaman dan juga berbagai proses ekologis dan rekayasa. Kadar air tanah dapat diukur dan dihitung dengan berbagai metode, seperti metode gravitasi, atau menggunakan oven, atau juga menggunakan sensor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar air tanah antara lain itu ada curah hujan dan juga kemampuan tanah menyerap serta menahan air. Kalau tadi kita membahas tentang pengertian kadar air tanah, sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kadar air tanah. Faktor tumbuhan dan iklim itu sangat mempengaruhi jumlah air yang dapat diabsorpsikan tumbuhan tanah. Faktor iklim dan tanaman juga menentukan kadar dan ketersediaan air tanah. Faktor iklimnya itu meliputi curah hujan, temperatur, dan kecepatan angin. Sementara faktor tanaman yang berpengaruh meliputi bentuk dan kedalaman perakaran dalam tanah, serta tingkat pertumbuhan pada tanaman. Dan sekarang kita akan membahas tentang hubungan kadar air tanah dengan pertumbuhan tanaman. Kekurangan air bagi tanaman itu akan menyebabkan proses aktivitas dan fisiologis tanaman terhambat, bahkan tidak akan berjalan. Tanaman yang kekurangan air itu akan menyebabkan tanaman layu, dan akhirnya itu akan mengakibatkan tanaman mati. Untuk pembahasan selanjutnya itu tentang kapasitas lapang. Kapasitas lapang itu merupakan jumlah air yang ditahan tanah pada kondisi kelembapan tertentu setelah kelebihan air mengalir keluar akibat gravitasi dan tidak ada lagi air yang bergerak ke bawah secara signifikan. Nah, kejadian seperti ini itu biasanya terjadi 2-3 hari pasca hujan atau irigasi. Nah, kita sudah membahas tentang ini kapasitas lapang. Sekarang kita membahas konsep kapasitas lapang. Yang pertama tuh kondisi setelah drainase atau kadar air. Kapasitas lapang terjadi ketika pori-pori makro tanah telah terisi udara, sementara pori-pori mikro itu masih menahan air yang digunakan oleh tanaman. Lalu yang kedua itu bukan kondisi jenuh, atau tanah pada kondisi kapasitas lapang tidak sama dengan tanah kapasitas jenuh atau saturasi. Tanah jenuh berarti semua pori-pori terisi air. Lalu yang terakhir itu waktu pencapaian. Kadar air kapasitas lapang biasanya tercapai dalam 2-3 hari setelah hujan atau irigasi. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi kadar air kapasitas lapang. Yang pertama tuh ada tekstur tanah. Tanah dengan tekstur lempung umumnya memiliki luas permukaan yang lebih besar dan lebih banyak pori mikro, sehingga mampu menahan air lebih banyak dibandingkan tanah berpasir yang memiliki pori makro. Lalu yang kedua itu ada bahan organik. Bahan organik atau merupakan kandungan bahan organik dalam tanah juga mempengaruhi kapasitasnya untuk menahan air. Lalu yang terakhir itu ada struktur tanah. Tanah dengan struktur yang remah atau granuler lebih mudah menahan air dibandingkan dengan tanah yang penjal. Untuk pembahasan selanjutnya, sekalian juga pembahasan terakhir itu kita akan membahas tentang kadar air titik layu. Kadar air titik layu itu merupakan kadar air dalam tanah yang sudah tidak dapat diserap lagi oleh tanaman, yang akan menyebabkan itu tanaman itu akan layu dan tidak bisa pulih kembali. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi titik layu. Yang pertama itu ada jenis dan varietas tanaman. Setiap tanaman memiliki titik layu yang berbeda, tergantung pada struktur akar dan kebutuhan airnya. Lalu yang kedua tuh ada karakteristik tanah, yaitu ukuran partikel tanah dan jenis tanah serta struktur tanah akan mempengaruhi kemampuan tanah
dalam menahan air dan ketersediaannya bagi tanaman.